Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 35 ingin mempresentasikan tentang pengetahuan mesin las dan mesin bor. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Mikal Arya, NPM 234. Saya Fatarisa Ingke dengan NPM 228. Saya Fauzia Dela, NPM 229. Saya Muhammad Dike dengan NPM 230. Saya Billy Kendi Suradana dengan NPM 241. Saya Fredika Aura dengan NPM 247. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan praktikum, manfaat praktikum. Latar belakang, mesin las adalah mesin yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, khususnya dalam bidang pekerjaan manufaktur, yaitu dalam penyambungan logam. Sedangkan untuk mesin bor adalah mesin pemotong atau pulang objek yang dibor dengan pemotong atau biasa disebut dengan mata bor. Rumusan masalah, bagaimana prosedur menggunakan mesin las dan mesin bor? Next. Tujuan praktikum, mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis mesin las dan mesin bor. Mahasiswa dapat mengetahui bagian-bagian mesin las dan mesin bor. Mahasiswa dapat memahami teori dan konsep mesin las dan mesin bor. Manfaat praktikum agar mahasiswa dapat memahami dan mengoperasikan mesin las dan mesin bor dengan baik. Yang kedua, agar mahasiswa dapat mengimplementasikan penggunaan mesin las dan mesin bor pada dunia industri. Yang ketiga, agar mahasiswa dapat memahami tentang bagaimana cara merawat las dan mesin bor dengan baik dan benar. Kemudian ada landasan teori K3. Perlengkapan K3, yang pertama ada helm las, sarung tangan, sepatu las, jaket las, dan ruang atau kamar las. Mesin las, prinsip kerja atau cara kerja dari mesin las ini, yakni dengan cara membakar atau memanaskan sebuah kawat dengan energi panas yang dihasilkan dari gas asetilen yang dibakar. Mesin las umumnya dibagi menjadi dua, yaitu mesin las karbit dan mesin las listrik. Kemudian klasifikasi pengelasan ada 3. Yang pertama pengelasan cair, pengelasan tekan, dan pemandian. Kemudian macam-macam mesin las listrik. Yang pertama mesin las arus bolak-balik atau mesin las AC. Yang kedua mesin las arus searah atau mesin las DC. Kemudian yang terakhir adalah mesin las ganda atau mesin las AC/DC. Kemudian perlengkapan mesin las. Yang pertama ada kabel las, penyempit elektroda, palu las, sikat kawat, dan klem massa. Selanjutnya yaitu mesin bor. Mesin bor ialah suatu jenis mesin yang gerakannya memutar alat pemotong yang arah pemakaiannya mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut atau pengerjaan pelubangan. Jenis-jenis mesin bor yaitu mesin bor tegak, mesin bor koordinat, mesin bor tangan, dan mesin bor meja. Komponen-komponen mesin bor. Yang pertama yaitu dudukan atau base, tiang atau kolom, meja atau tabel, mata bor atau drill chuck, spindle, spindle head, drill feed handle, kelistrikan, cekam bor, sarung pengurung atau tirus, kabel, saklar, KOL, dan angker. Kemudian jenis-jenis mata bor yaitu bor spiral, mata bor pemotong lurus, mata bor untuk lubang yang dalam atau deep hole drill, mata bor scope atau spade drill, mata bor stellit, bor center atau center drill. Selanjutnya perawatan mesin. Yang pertama yaitu pelumasan secara rutin untuk menghilangkan panas dan gesekan. Yang kedua yaitu mesin harus dibersihkan setelah digunakan. Ketiga, chips harus dibersihkan menggunakan kuas. Keempat, T-slots, grooves, spindles, sleeves, belts, dan pulley harus dibersihkan. Yang kelima yaitu mesin diolesi dengan cairan anti karat untuk mencegah dari berkarat.
Yang keenam, harus menggunakan mata bor sesuai kegunaannya. Lalu dilanjutkan dengan flowchart, yaitu diawali dengan mulai. Yang kedua dan ketiga, yaitu selanjutnya adalah studi literatur dan studi praktikum. Yang keempat, ada rumusan masalah. Yang kelima, ada tujuan praktikum. Yang keenam, ada manfaat praktikum. Yang ketujuh, ada alat-alat yang digunakan pada saat praktikum. Yang kedelapan, ada bahan yang digunakan. Lalu yang kesembilan, ada SOP. Dilanjutkan dengan yang ke-10 ada peralatan K3, lalu yang ke-11 ada paham, yang ke-12 ada flowsheet, yang ke-13 ada analisis, yang ke-14 kesimpulan, dan yang terakhir adalah selesai. Analisa dan pembahasan. Analisa praktikum kali ini membahas tentang penggunaan mesin las dan mesin bor. Pada mesin las terdapat beberapa alat yang diperlukan dalam prosesnya. Sebelum memulai pengelasan diperlukan perlengkapan APD seperti sarung tangan dan kacamata las. Mesin bor sama seperti mesin las, namun APD yang diperlukan hanya kacamata bor. Bagian pada mesin bor adalah motor listrik sebagai penggerak mesin bor, hander drill sebagai tuas untuk naik turun spindle. Spindle digunakan untuk mencekram mata bor, dan meja kerja untuk menahan benda kerja yang akan dipakai. Pembahasan. Pada pembahasan praktikum modul 1 ini, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu keselamatan pengguna praktikum sendiri, atau bisa disebut APD. APD sendiri adalah perlengkapan yang berfungsi untuk melindungi pengguna praktikum dari hal-hal yang tidak diinginkan, atau biasa disebut kecelakaan dalam praktikum. Beberapa contoh APD adalah kacamata, penutup kepala, baju praktikum, dan sarung tangan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. 1. Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan sebelumnya, praktikkan menjadi tahu bagaimana cara menggunakan mesin las dan mesin bor. Yang kedua, praktikkan memahami arti dari mesin las dan mesin bor, yaitu mesin las merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyambung sebuah logam, sedangkan mesin bor merupakan alat perkakas yang sering kita jumpai pada aplikasi DIY. Yang ketiga, praktikkan dapat mengetahui kegunaan dari mesin las dan mesin bor. Mesin las digunakan untuk menyambungkan besi sementara, mesin bor digunakan untuk membuat lubang berbentuk bulat. Saran 1. Sebaiknya semua diperiksa terlebih dahulu sebelum praktikum dilaksanakan agar praktikum dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, akan lebih baik jika materi yang dipaparkan lebih dijelaskan secara detail. Yang ketiga, sebaiknya praktikan ketika mengikuti laboratorium menggunakan APD yang lengkap sesuai dengan prosedur. Daftar pustaka. Daftar pustaka menggunakan referensi dari 3 buku, 5 jurnal, dan 2 internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.